Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Aksa dengan NIM 4611422096. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari subbab yang telah saya dalami, yaitu tentang input, output, hardware, dan interface. Lanjut. Pertama ada input, output, hardware. Secara umum, input, output, hardware terdapat beberapa jenis seperti penyimpanan, ada disk, tab, atau optical drive, dan lain-lain. Yang kedua ada transmisi, ada network card, modem, Bluetooth, dan lain-lain. Yang ketiga ada perangkat human interface, yang ada screen, keyboard, mouse, dan lain-lain. Instruksi pada input-output mengendalikan perangkat-perangkat tersebut. Next. Perangkat memiliki register. Dalam register terdapat perintah untuk baca, tulis, atau membaca data dalam menggunakannya. Data pada register ukurannya 1 sampai 4 byte. Beberapa controller memiliki flash in atau flash in, flash out, atau FIFO buffer. Jadi buffering itu digunakan untuk mengatur kecepatan register. Device memiliki alamat yang digunakan oleh direct direct IO instruction. Yang kedua ada memory map input output. Yang memory map input output itu biasanya digunakan untuk grafis atau data-data yang besar. Next. Beberapa konsep umum dalam input output hardware. Yang pertama ada ada port. Port yaitu koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Kedua ada bus atau yaitu koneksi yang menghubungkan beberapa device dengan kabel-kabel. Yang ketiga ada controller atau sering disebut as adapter, yaitu alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, maupun device. Lanjut. Ini ada struktur PCI bus. Yang itu di tengah ada, kan di tengah itu ada PCI bus. Nah, ini tempat jalur semua kegiatan berlangsung. Nah, di sini kan ada colokan-colokan. Ini ada SCSI bus. Ini untuk perangkat peripheral seperti disk-disk, menggabungkan beberapa disk. Yang di bawah ini ada expansion bus. Expansion bus itu untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang lebih yang perangkat-perangkat yang relatif lambat, dan itu seperti keyboard atau USB atau peripheral port. Itu ada expansion bus interface ini atau antar mukanya, dan dihubungkan pada PCI bus. Dan di sini ada beberapa controller. Di sini ada controller itu untuk berkomunikasi dengan monitor, prosesor, ataupun berkomunikasi dengan disk controller. Di sini ada SDSI controllernya. Tadi di sini ada colokan peripheral yang terhubung dengan disk. Oke, lanjut. Selanjutnya ada implementasi operasi input output. Yang pertama ada program atau polling input output. Yang kedua ada interrupt driven input output. Yang ketiga ada input output menggunakan direct memory access atau DMA. Lanjut. Yang pertama ada polling input output. Itu ada menentukan status device. Untuk prosesnya itu
mengaktifkan command ready bit. Yang kedua, mengaktifkan basic bit. Yang ketiga, menganalisa apakah ada error atau tidak. Setelah itu, transfer selesai dan command ready basi error bit tersebut dibersihkan untuk mengulang proses-proses yang sama untuk kegiatan selanjutnya. Seluruh kegiatan pada pooling input output itu dikerjakan oleh CPU. Oke, lanjut. Yang kedua ada interupsi. Permintaan interupsi CPU dipicu oleh input output device. Interrupt handler menerima interrupt, maskabel interrupt untuk membatalkan atau menunda beberapa interrupt. Interrupt vector mengirimkan interrupt ke handler yang benar. Itu dikirimkan berdasarkan prioritas dan beberapa bersifat unmaskable atau tidak bisa diabaikan. Mekanisme interrupt juga digunakan untuk exception. Lanjut. Nah, di sini ada siklus interrupt driven input output. Nah, karena di situ tulisannya nggak bisa baca, saya akan menjelaskan lewat sini. Siklus interrupt pertama ada CPU, ini CPU kan, jadi ada CPU dan ini I/O, input output controller. Nah, yang prosesnya itu pertama device menginisiasi input output. Habis itu ke input output controller. Nah, input output controller menginisiasi input output. Input ready, output complete or error, generate interrupt signal. Habis itu kembali ke CPU. Proses yang keempat, CPU menerima interrupt, transfer control ke interrupt handler. Nah, proses kelima ada interrupt handler memproses data kembali dari interrupt. Nah, proses keenam, CPU meneruskan proses dari tugas interrupt. Nah, setelah selesai itu proses ketujuh itu kembali ke CPU. CPU tadi mengulang prosesnya sampai siklusnya berhenti. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Direct Memory Access atau DMA. DMA itu digunakan untuk menghindari programnya input-output untuk pergerakan data yang besar. Membutuhkan DMA controller atau itu DMA membutuhkan controller. Dilakukan bypass CPU untuk transfer data secara langsung antara input-output device dan memori. Oke, lanjut. Karena nggak kelihatan, saya akan jelaskan tahap transfer DMA. Ada 6 tahap. Yang pertama itu device driver memberitahu untuk mentransfer disk data ke buffer pada alamat X. Device driver memberitahu disk controller untuk transfer si byte from dari disk ke buffer pada alamat X. Nah, untuk proses ketiga, disk controller menginisiasi DMA transfer. Yang keempat, ada disk controller mengirim setiap byte ke DMA controller. Untuk kelima, ada DMA controller mentransfer byte ke buffer X, meningkatkan memori alamat dan mengurangi si byte
sampai C sama dengan 0. Nah, proses ke-6 ada ketika C byte sama dengan 0, direct memory access mengirim interrupt CPU untuk signal bahwa transfer selesai. Nah, itu ada PCI bus, ada CPU memory bus. Lanjut. Nah, selanjutnya ada input, output, atau I/O interface. Interface itu kayak antar muka ya, antar muka. Aplikasi-aplikasi yang akan membuka data dalam suatu disk sebenarnya harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Nah, untuk mempermudah pengaksesan sistem operasi, melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan input-output atau disebut dengan aplikasi input-output interface. Input-output interface tersebut melibatkan abstraksi enkapsulasi dan software layering. Abstraksi dilakukan dengan membagi-bagi detail peralatan input-output ke dalam kelas-kelas yang lebih umum. Kemudian, device driver layer pada masing-masing peralatan input-output berfungsi untuk enkapsulasi perbedaan-perbedaan yang ada dari masing-masing anggota kelas yang umum tadi. Lanjut, device memiliki beragam dimensi seperti karakter, stream, atau block, sequential atau random access, speed atau operasi. Yang keempat ada tulis, baca, tulis, ada baca saja atau hanya hanya tulis. Lanjut. Jadi kesimpulannya, input output sistem operasi dirancang sehingga kita dapat memasang perangkat baru ke komputer tanpa menulis ulang sistem operasi dikarenakan perangkat bervariasi. Input-output sistem operasi juga dapat memberikan antarmuka input-output yang nyaman dan seragam ke aplikasi lainnya. Lanjut. Nah, selesai sudah presentasi. Saya apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Muhammad Rafi.